Di ujung Kecamatan Negarawatin, tepatnya di perbatasan Kabupaten Tulungagung Barat dan Provinsi Sumatera Selatan, berdirilah sebuah kampung yang terus tumbuh bersama sejarah panjangnya. Inilah Kampung Adijaya. Adijaya dipimpin oleh seorang kepala kampung yang memiliki visi dan misi besar untuk memajukan wilayah ini. Bapak Suprianto, sosok yang membawa semangat perubahan bagi masyarakatnya. Sejarah Kampung Adijaya bermula pada tahun 1982 sampai 1983 ketika wilayah ini menjadi salah satu tujuan resmi rekreasi lokal Paslok di Kecamatan Negarawatin. Sejak tahun 1995, Adijaya resmi menjadi kampung definitif yang terus berkembang hingga hari ini. Jumlah penduduk Kampung Adijaya tahun 2001 mencapai 2.857 jiwa, terdiri dari 1.460 laki-laki, 1.362 perempuan, dan 826 kepala keluarga yang tersebar di 7 dusun. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi denyut ekonomi utama kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun dengan memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Kepala Kampung Adijaya periode 2021 sampai 2029 menyampaikan bahwa pengelolaan dana desa selama 4 tahun terakhir memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan, pemberdayaan, peningkatan dengan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kegiatan yang kami laksanakan sepenuhnya mengacu pada regulasi pemerintah, musyawarah kampung, serta kebutuhan prioritas masyarakat. Perjalanan pembangunan Adijaya tidak terlepas dari peran aparatur kampung yang sigap melayani dan selalu hadir membantu kebutuhan administrasi masyarakat. Pengelolaan anggaran dana desa pun dilakukan dengan baik dan juga tepat sasaran. Berbagai pembangunan fisik telah direalisasikan seperti jalan usaha tani, rabat beton, dan gorong-gorong di titik-titik penting kampung. Melalui dana desa, kami berhasil melaksanakan pembangunan fisik yang mendukung akses pelayanan masyarakat, antara lain meningkatkan jalan lingkungan dan jalan usaha tani, guna menunjang mobilitas warga serta sektor pertanian. Pembangunan dan rehabilitasi drainase ataupun gorong-gorong untuk mengurangi genangan-genangan air saat musim penghujan seperti saat ini. Juga ada pasar UMKM, ada rehabilitas balai kampung dan fasilitas umum, sehingga pelayanan jauh lebih nyaman serta tertata. Pembangunan jalan rabat beton menjadi proyek vital yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dahulu jalan ini hanya berupa tanah merah yang licin, ekstrim dan sulit dilalui terutama saat musim hujan. Ini dengan kondisi yang jauh lebih baik, masyarakat lebih mudah membawa hasil panen dan melintas menuju jalan provinsi. Belum dibangun ini jalan tanah Pak ya. Tanah apalagi waktu hujan itu pasti sulit untuk dilalui masyarakat. Sebenarnya ini kan termasuk jalan utama masuk kampung. Karena di seberang itu kan jalan provinsi sebenarnya, provinsi. Oh, berarti di jalan ini adalah akses vital masyarakat, Pak? Iya, termasuk akses vital, salah satu akses vital masyarakat kampung untuk keluar masuk kampung. Sebenarnya ada jalan alternatif lain, tapi dia harus memutar jauh ya. Sementara akses ke jalan utama lintas provinsi di sini, jadi dia harus menambah biaya transportasi, nambah biaya lagi. Nah, ini benar-benar membantu masyarakat, apalagi anak sekolah juga kayak tadi, anak sekolah juga banyak yang lewat gitu. Pokoknya sangat membantu lah, sangat senang sekali waktu ini udah jadi bangunan. Kalau dulu ya jalan ini sangat sulit dilewati ya, karena banyak rumput-rumput liar yang sangat mengganggu untuk akses ke ziarah atau ke makam tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang sudah cukup bagus, cukup Sudah jauh lebih membaik. Iya, sudah cukup lebih baik dari yang sebelumnya. Dan setelah dibangun, tanggapan dari masyarakat seperti apa sih, Pak? Tanggapannya ya sangat bagus ya, sangat positif. Ya karena sudah lama sekali jalan ini ya susah dilewati. Dan sekarang alhamdulillah sudah masyarakat juga bertanggapan bagus, positif untuk jalan makam ini. Dan harapan Pak Denny ke depannya untuk pembangunan jalan-jalan yang ada di kampung kita ini seperti apa sih? Ya harapannya pemerintah ya melihat kondisi kampung atau lokasi yang sangat riskan untuk dilewati pengguna jalan. Pembangunan gorong-gorong pun menambah kenyamanan, memastikan aliran air lancar dan jalan tidak mudah rusak. Yang kedua kalinya, bidang pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, kemandirian masyarakat melalui program-program seperti Bumkam, Bumdes, penyertaan modal untuk usaha, pelatihan aparatur kampung, meningkatkan potensi operator sistem informasi desa, dan menyusun dokumen untuk merancang program. Selain itu, Kampung Adijaya turut mengembangkan BUMDes di bidang penggemukan kambing dengan rencana pemeliharaan 60 ekor kambing lokal dan Prambon yang menjadi peluang ekonomi baru bagi kampung ini. Ini rencananya bergerak di bidang apa sih, Pak? Ternak kambing ya, termasuk penggemukan atau breeding. Itu nanti untuk jenis kambing sendiri itu kambingnya Jenis kambing merek mungkin apa, lokal, Pak. Merek lokal gitu, Lokal Pak. lah, mungkin kayak ya Rambonan, jenis itu.
Dan untuk sistem pengurusannya gimana Pak? Sulit nggak sih kalau untuk melihara penggemukan kambing itu? Penggemukan kambing, ya sepengalaman saya sih ya tidak lah. Cuman kan kendala mungkin ada ketika pas di musim kemarau itu mungkin dipakan. Ya sulit nyari pakan gitu, Betul, Pak ya. dipakan. Dan ini kan kandangnya masih kosong nih Pak. Nah. Ini rencananya akan diisi berapa puluh ekor kambing Pak? Kalau di apa namanya, ini dirap ya, yang garan itu sekitar 60-an. 60 ekor kambing Pak Iya, ya. Itu kurang jantan lebihnya. semua atau ada betinanya Pak? Campur. Campur Pak ya. Berarti 30-30 atau 20-40 mungkin begitu Belum Pak tahu ya. nanti, Mm-mm. itu nanti prakteknya di lapangan. Dan dengan adanya BUMDes ini tanggapan Bapak gimana sih? Ya, kemajuan salah satu nanti desa berinovasi itu. Nah, itu mungkin bisa untuk PAD, untuk kampung kita sendiri supaya lebih maju gitu. Tidak hanya pembangunan fisik, pemerintah kampung juga tetap menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima. Ibu guys, terus untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu muda yang kemarin belum bisa cair karena KTP yang asli. Ada kita tangani susah kemarin gitu bukan kemarin yang belum itu yang ternyata belum ngambil seluruhnya. Berbagai program kesejahteraan telah terrealisasi, antaranya penyaluran BLT melalui dana desa kepada keluarga yang berdampak ekonomi, dukungan terhadap posyandu, pelaksanaan kesehatan dasar dan peningkatan nilai gizi balita serta ibu hamil, dukungan kegiatan pemuda meliputi ada kegiatan olahraga, seni dan budaya, juga fasilitas kegiatan keagamaan, peringatan-peringatan hari besar, dan penguatan nilai gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Mbak Suparmi ini bener Bu ya penerima bantuan langsung tunai tersebut. Iya, Itu jumlahnya kalau boleh tahu berapa sih? 900.000. 900.000 rupiah dalam kurun waktu berapa bulan? 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan berarti yang dimana 1 bulannya itu 300.000 rupiah Bu ya. Nah dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Ibu selaku menantunya seperti apa sih? Itu ya sangat membantu sekali sih Pak untuk itu kehidupan kita sehari-hari. Bermanfaat nggak Bu dengan adanya bantuan langsung tunai bermanfaat. tersebut? Bermanfaat sekali. Kalau boleh saya tahu lebih dalam, uang bantuan tersebut itu digunakan untuk apa aja Bu ya? Untuk itu kebutuhan sehari-hari kayak beli beras kayak gitu. Kadang untuk kalau tiba-tiba mbah sakit kayak gitu. Terus ya kebutuhan seperti pokok sehari-hari itu aja. Kalau harapan kami ya terus ada dan tepat sasaran lah. Ya, jadi harapan Ibu BLT ini tetap ada dan Iya. tepat sasaran Bu ya. Iya. Namun di balik kemajuan ini terdapat kisah yang cukup memprihatinkan, yakni kondisi dalam provinsi dan dalam kabupaten yang masih sangat buruk. Tanah merah yang licin dan ekstrim membuat akses keluar masuk kampung menjadi tantangan besar bagi masyarakat, terutama pada saat musim hujan tiba. Padahal wilayah ini merupakan salah satu penghasil tebu terbesar yang menjadi penunjang ekonomi daerah.
Masyarakat berharap pemerintah dapat melihat dan memberikan solusi agar jalan-jalan utama ini segera diperbaiki, karena kemajuan sebuah kampung tidak hanya dibangun dari dalam, tetapi juga memerlukan dukungan akses yang layak dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir itu semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kami, aparatur pemerintahan Kampung Adijaya bersama lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Seluruh masyarakat Kampung Adijaya mari kita rawat bersama aset-aset kampung, aset desa, dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengalokasikan dana desa. Mudah-mudahan apa yang menjadi program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat kami maksimalkan semaksimal mungkin. Semoga pengelolaan dana desa yang telah kita laksanakan dapat menjadi fondasi kuat untuk kemajuan kampung kita, Kampung Adijaya, di masa-masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kampung Adijaya, kampung yang terus berjuang tumbuh dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik, meski harus melewati berbagai tantangan di sepanjang jalannya.